Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud jut simpuah sabare bungka nampi awai nada culurih main daun. Indak basisiah jo basiba, indak baigo jo babate. Kok ketek indak basabai namo, kok kadang indak babilang gala. Wujud sabah nan terserak kepada penonton Minang Mustika Jaya kasadonyo. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maharagoi perbedaan, pentingnya merangkul keragaman di tengah masyarakat. Saiko acok kita melihat perselisihan di media sosial dan dunia nyata yang terjadi akibat perbedaan pendapat baik mengenai agama, politik atau pandangan hidup. Perselisihan acok berjuang pertentangan dan kebencian dan indak menyenangkan. Meski perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan sosial, namun acok perbedaan khilafiyah menjadi alasan untuk berdebat dan bahkan saling menyalahkan. Namun alasannya bagi kita untuk memulai upaya merangkul keragaman dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Kita perlu menyadari bahwa perbedaan itu indah dan memakai perspektif dan pengalaman kita. Mari kita bantu mencari kesamaan dalam setiap orang, tapi justru ikuti prinsip bahwa perbedaan itu patut dihargai. Tentu saja menghargai perbedaan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan terutama sikap yang inklusif. Dalam masyarakat yang terus berubah dengan capek seperti saat ini, kita juga harus menempatkan diri pada posisi sebagai pihak yang toleran dan menyejukkan. Lantas, bagaimana caranya kita memulai proses merangkul keragaman dalam masyarakat? Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan gaya hidup yang inklusif. Misalnya, menghadiri acara-acara yang diadakan oleh kelompok atau komunitas yang berbeda dengan kita. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang perbedaan agama, budaya, atau pandangan hidup dengan membaca atau ikut kegiatan seperti seminar atau dialog agama lainnya. Meski merangkul keragaman dan menghargai perbedaan itu indah serta merta bisa menghilangkan konflik dan perselisihan, namun minimal kita bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai. Kita juga harus bicara tentang relevansi dan posisi strategis yang diambil dalam menjalankan kegiatan dan mencerminkan inklusivitas. Mari kita bantu saling menyalahkan dan menjadikan perbedaan sebagai sumber pertengkaran atau perdebatan. Sebaiknya, mari kita tetap menghargai setiap individu dengan pendapat agama atau pandangan hidup yang berbeda dan terus berupaya menciptakan masyarakat yang rukun saling menghargai. Itu dapat membuat perbedaan menjadi sumber keindahan dan kemanfaatan dalam menjalankan kehidupan sosial dan sehat dan berwawasan inklusif. Mari kita dengarkan video tentang perbedaan khilafiyah soal mengirim Al-Fatihah terhadap orang yang telah meninggal yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, malah menjadi pertengkaran antara kita sama-sama orang Islam. Mari kita dengarkan dosana sedonyo. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah?
kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada seluruh riwayat yang demikian. Dan nggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau. Bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja ngirimkan Fatihah ke Rasulullah. Masalah kiriman Al-Fatihah ini masalah fikih. Masalah fikih tidak terlalu diperdebatkan. Ya, kalau saya mengambil pendapat bahwasanya tentang masalah itu, saya mengambil pendapatnya beberapa ulama bahwasanya mengirimkan surat Al-Quran kepada yang meninggal dunia itu termasuk salah satu amalan yang tidak dijelaskan Rasulullah. Kalau membadalkan haji memang ada dalilnya. Kalau membadalkan umrah ada dalilnya. Kalau kemudian bersedekah atas nama mayit ada dalilnya. Ada penjelasannya langsung dari Nabi. Tapi kalau mengirimkan maka tidak mendapatkan kabar itu dari Rasulullah. Tapi ulama ada yang mengabarkan bahwasanya itu nyampe. Iya, salah satunya Imam Ahmad. Ini masalah fikih. Dan selalu saya mengulang-ulang kalau sudah masalah fikih itu apa? Kaidah yang selalu saya pakai. Fikih itu luas. Yang sempit itu kontrakan kita. Yang sempit itu hati kita. Yang sempit itu hati kita. Tidak perlu meruncingkan sesuatu. Kalau ada yang ingin mengirimkan Al-Fatihah karena dia bersumber kepada dalil-dalil yang ada dari penjelasan-penjelasan hadisnya, silahkan. Tapi secara khusus, secara pribadi, saya tidak termasuk yang memiliki pendapat itu. Kalau saya lebih mencukupkan dengan doa, memintakan ampunan. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi kita juga tidak boleh gampang-gampang untuk menyesatkan setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan kita. Masalah mengirimkan pahala Quran dan pahala bacaan Quran itu memang terjadi khilaf di antara para ulama dulu. Kalau terjadi perbedaan, ya sudah. Mari kita kemudian belajar untuk ma'ruf menyikapi perbedaan. Kita akan ambilkan contoh. Kulturnya para sahabat itu menghormati perbedaan. Abdullah bin Mas'ud itu contohnya beranggapan kalau safar itu salatnya harus qashar. Utsman bin Affan itu mengatakan salat itu dalam safar kalau sudah sampai sempurna. Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu salatnya di belakang Utsman. Ketika ditanya kenapa kamu sholat di belakang Utsman, padahal kamu mengatakan orang yang sempurna di dalam sholat ketika safar itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarrun. Memelihara perbedaan terus itu buruk. Artinya kita sikapi dengan sikap yang baik. Ya, makanya kalau kita nanti terus memperdebatkan masalah-masalah yang semacam ini, banyak perkara-perkara besar yang nanti akhirnya tergeser prioritas kita. Masih membicarakan kunut terus saja. Nah, kapan kemudian kita akan membicarakan tentang agama Allah? Selama itu ada perbedaan para ulama. Kalau tidak ada perbedaan para ulama, ya jangan katakan ada perbedaan. Contoh, yaitu adalah tentang masalah apa ya, yang tidak ada perbedaan. Masalah kemudian niup lilin ketika ulang tahun, kan tidak ada contohnya. Jangan mengatakan tiup lilin. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Lah, ulama siapa? Kan tidak ada. Ada nggak Imam Syafi'i? Nggak ada. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Tapi kalau ada, ya katakan ada. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Jangan sampai kemudian perbedaan itu merenggangkan persaudaraan kita. Orang Muhammadiyah, dulu kita diadu domba antara Muhammadiyah dengan NU. Saya kulturnya dari keluarga Muhammadiyah, tapi saya tinggal di lingkungan NU. Dan ketika saya kecil, saya merasakan betul bagaimana luar biasanya perbedaan antara Muhammadiyah dan NU itu, gesekannya di bawah itu luar biasa. Sering saya sampaikan kan, sampai seorang pembicara saja itu dinilai dari kalimat penutupnya. Kalau penutupnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nah ini NU. Makanya tadi beliau tadi, masya Allah ya bapak-bapak tadi saya tungguin. Wallahu a'lam bishawab. Ini MD.
Terus sampai ada seorang guru, seorang kiai, ustadz itu di kampung saya, karena tidak mau diciri, penutupnya double. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Orang mikir ini MDO, NU. Masa kayak gitu kita pertahankan. Nanti kalau kita bertengkar terus, anak-anak kita nanti ngomong, bapakmu kalau ngaji sama ustadz itu, bapakku kalau ngaji sama ustadz itu dua-duanya kalau ketemu tidak ngobrol. Terus nanti kalau kita gede tidak usah ngaji. Daripada kalau ngaji nanti bertengkar, rukun-rukun aja tidak usah ngaji. Walaupun itu baru ilustrasi, bisa nggak terjadi? Bisa. Nah, yang kita harus paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ketika orang telah meninggal dunia maka amalnya telah terputus dan kita tidak bisa lagi mengirimkan Al-Fatihah buatnya, tidak akan sampai. Oke, pendapat ini biasanya karena mereka menukil dari satu hadis yang bunyinya begini, idza mata benu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika meninggal Bani Adam terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Al-waladin salihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Jadi mereka menganggap hadis ini adalah pertanda bahwa amal orang meninggal udah terputus. Nggak bakal sampai doa untuk orang meninggal katanya. Nggak bakal sampai Al-Fatihah untuk orang meninggal katanya. Nggak akan sampai kita doakan untuk orang meninggal katanya. Karena menurut pendapat mereka, inqata'a amaluhu, orang meninggal itu telah terputus amalnya. Padahal cara mengartikan hadis ini nggak begitu teman-teman. Jadi begini, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang terputus? Hu itu adalah orang yang meninggal dunia. Ketika saya meninggal maka terputus amal saya. Ketika Nela Luki meninggal maka terputus amal Nela Luki. Ya, yang tadinya baca Quran tak baca Quran lagi, yang tadinya tausiah tak tausiah lagi, yang tadinya ngajar tak ngajar lagi. Jadi yang terputus itu adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Oke, kalau seandainya tidak sampai amal orang lain untuk orang yang meninggal, ngapain sih kita harus sholat jenazah? Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'a madakhalahu. Kita doakan orang meninggal, ya Allah ampuni dia, ya. Kemudian cintai dia, warhamhu wa'afi wa'afu anhu, ya, maafkan kesalahannya, ya, wakrim nuzulahu, dan muliakan dia, dan seterusnya. Maka kalau seandainya amal orang hidup untuk orang meninggal terputus, ya, maka ngapain kita diamanahkan ngirimkan Al-Fatihah, kita diamanahkan untuk wasilahkan bacaan Quran kita untuk orang meninggal, juga kita dibolehkan untuk membadalkan umrah untuk orang meninggal, kita dibolehkan juga zikir dan mendoakan untuk orang meninggal. So perlu kita perhatikan teman-teman, yang terputus itu adalah amal orang yang meninggal. Adapun amal orang hidup untuk orang yang meninggal tetap tidak terputus. Begitu. Oke, silakan lakukan yang terbaik untuk orang tua dan siapapun yang meninggal dunia. Apa sih yang mesti dilakukan? Cek video saya sebelumnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menemani. Like, share, save, dan komen di kanal saya ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan follow kanal saya ini dan cek video yang lainnya supaya lebih bermanfaat. Ya, Luki di sini. Terima kasih telah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dosa kesodonya. Semoga kita bisa saling memahami, saling menghargai dalam keragaman dan perbedaan yang tidak bisa kita satukan. Semoga kita bisa berjiwa besar, kita bisa saling menghormati, kita tetap memperkuat ukhuwah kita sebagai manusia, ukhuwah kita sebagai muslim, dan bisa mempersatukan, dan kita berdusana baik di kampung maupun di perantauan bisa tetap saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan kau. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.